Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kami mengajak kepada kita semua untuk selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb seluruh sekalian alam, yang telah begitu banyak menaburkan nikmat dalam kehidupan kita. Semoga kesehatan yang Allah berikan, kesempatan hidup yang Allah hiasi dalam perjalanan kehidupan kita, dapat kita gunakan semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal ibadah kita, sebab kita tidak akan pernah tahu kapan dan dalam kondisi bagaimana, keadaan apa, di tempat mana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah bisa memberikan jaminan bahwa kita mampu untuk membebaskan diri kita daripada gejolak siksa di dalam kubur yang nanti siap menerkam diri kita. Maka siapkan amal terbaik kita sebelum kita menuju ke tempat yang nantinya akan dipersiapkan untuk kita. Disitulah dikatakan bahwa kalau kita berada di alam kubur dalam kondisi baik, tentu akhirat kita pun akan menjadi baik. Sebaliknya, ketika kita berada di alam kubur kemudian kita mendapati kondisi buruk, maka di akhirat kita akan mendapatkan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan yang sangat berbahagia ini kami mengajak dan menghimbau kepada kita semua, mari berfastabiqul khairat, berlomba-lomba menyiapkan bekal kita untuk menuju kebahagiaan akhirat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan sedikit menyinggung kembali terkait dengan sunnah yang harus kita lakukan ketika kita bangun dari tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, "Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangun dari tidurnya, faja'ala yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bekas tidur dari wajahnya dengan tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengajurkan kepada kita untuk mengikuti apa yang sudah dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur." Sekali lagi, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur." Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Zat ahyana, yang telah memberikan kehidupan kembali kepada kami, ba'dama amatana, yang setelah kami coba untuk melalui kematian, wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Lantas dengan pujian-pujian itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca doa tersebut, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang selama ini kita lupakan. Bagi saudara-saudara kita yang mungkin mau melaksanakan sholat subuh, kebanyakan dari kita tidak memahami dengan ajaran yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk bersiwak. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Kana Sallallahu Alaihi Wasallam idza staiqadha minal lail." Apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangun di malam hari, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Yashusu fahu bisiwak."
maka Nabi SAW menggosok mulutnya dengan siwak. Ya, berarti membersihkan mulutnya dari bangun tidur. Nah, urutannya adalah ketika Rasul SAW bangun tidur, kemudian membaca doa, lantas bersiwak. Jadi ini sangat penting untuk kita pahami dan kita mengerti agar bisa kita melakukan hal tersebut. Hikmah yang dapat kita petik dari sedikit materi yang kita dengarkan ini, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan contoh sesungguhnya sedang memberikan pelajaran yang penting kepada diri kita, dan kita harus mengambil ibrah, pelajaran, hikmah daripada apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu yang spesifik dari bersiwak adalah kita menyandangkan atau menggiatkan sesuatu yang memang benar-benar harus kita lakukan dan kita istiqomahkan. Kenapa? Karena dengan kondisi demikian akan menghilangkan bau mulut kita yang tadinya tidak enak dicium oleh saudara-saudara kita tatkala kita bertemu dengan mereka di waktu kita telah bangun dari tidur, kemudian kita melaksanakan ibadah bersama saudara-saudara kita. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan singkat kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang pertama, Rasul mengajarkan kepada kita untuk mengusap wajah kita ketika kita bangun dari tidur kita. Kemudian yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca doa setelah bangun dari tidur dengan ucapan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian setelah itu Rasul SAW memerintahkan kepada kita untuk bersiwak dengan tujuan agar mulut yang tadinya berbau itu akan berubah menjadi bau yang segar, harum, untuk menenangkan dan menyegarkan daripada teman-teman yang ada di sekitar kita di saat kita mau melaksanakan sholat subuh. Kalau kita berkaca dan melihat pada hadis-hadis yang lain, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita tatkala kita sebelum melaksanakan wudhu untuk melaksanakan sholat. Sebelum kita melakukan wudhu untuk melaksanakan sholat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita tidak boleh menyelupkan kedua tangan kita ke dalam bejana sebelum kita menyucinya. Sebab kalau kita langsung memasukkan hal tersebut, ini dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah tahu ketika kita tidur di malam hari, kita tidak tahu bagaimana tangan kita ini dipergunakan di malam hari dalam menyentuh bagian daripada tubuh-tubuh kita yang kita tidak paham dan kita tidak mengerti karena kita dalam kondisi ketiduran. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita mulai konsisten istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah yang sudah dianjurkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum, ana dan semuanya ingin mendapatkan kesuksesan, maka amalkan sunnah Rasul. Tentu kita akan mendapatkan dan meraih kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.